Halo teman-teman, masih bersama Bagas di channel bonsai kita. Hari ini kita masih dengan bahan bonsai sancang. Ini adalah video lanjutan daripada video sebelumnya. Nah, di depan saya ini ada bahan sancangnya, ada batu karang. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, kalau saya akan bikin video konten bonsai terkait dengan program awal pembuatan bonsai atas batu atau on drop. Nah, tetap stay di channel bonsai kita, simak videonya sampai dengan selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, comment, and subscribe. Dan untuk teman-teman kita berminat dengan on drop, bisa keluar dari channel ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di bonsai kita. Ya, jadi teman-teman, dalam pembuatan bonsai itu tentunya ada beberapa konsep dasar yang harus kita cermati ya. Membuat bonsai itu sebetulnya sama kita membuat miniatur alam. Jadi kalau bisa kita membuat bonsai semirip mungkin dengan alam di sekitar. Nah, dan selain itu juga dalam membuat bonsai ini kita harus menyiapkan terlebih dahulu konsep apa yang akan kita buat. Namun misal saya hari ini saya mau buat pohon ini on drop. Nah, maka saya harus mempersiapkan dulu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat bonsai on drop. Nah, contohnya ini batu. Nah, ketika ada batu berarti kita bisa buat on drop. Nah, kalau nggak ada batu mungkin kita bisa membuat pohon ini menjadi semi cascade. Semi cascade itu miring menggantung ya. Kalaupun kita nggak suka dengan gaya itu, kita bisa buat pohon formal. Nah, itu harus kita tentukan dari awal. Setelah menentukan gayanya seperti apa, maka kita harus menentukan besarnya pohon seperti apa. Seberapa sih target yang kita butuhkan dalam membuat pohon bonsai? Apakah pohon itu mau kita buat besar batangnya? Apakah pohon itu mau kita buat kecil? Ataukah pohon itu mau kita buat yang ukuran medium atau ukuran yang XL ya, yang besar? Nah, maka ini harus kita tentukan dari awal agar pemrograman yang kita lakukan itu sesuai dan hasilnya bernilai lebih untuk kepuasan kita dalam membuat karya bonsai. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan proses pembuatan bonsai on rock atau di atas batu. Nah, mungkin ini batunya. Sebelum kita menanam mungkin kita tentukan dulu arah mukanya ini yang mana batu ini, dan batu ini juga harus sesuai dengan situasi alam. Kalau kita ngelihat gunung itu nggak mungkin dia bawahnya kecil atasnya besar. Ini sangat jarang ya teman-teman, karena gunung itu pada umumnya bawahnya dia besar baru mengerucut ke atasnya kecil. Nah, maka ini kalau saya lihat mungkin gambarannya seperti ini. Nah, ini nanti saya pakai untuk atasnya dan ini bawahnya. Kayaknya ini yang pas ya. Dan mungkin untuk mukanya batu ini saya pakai yang ini. Karena yang ini dia banyak coraknya, maka nanti expose rootnya bakal di depan sini, kita buat di sini dan ke belakang, dan bagian ini menjadi bagian belakang, dan cuma nanti bakal kita expose root juga walaupun motif rootnya tidak terlalu banyak. Oke, mungkin ini penjelasan awal saya tentang on drop. Tetap stay di channel ini dan ikuti proses saya dalam membuat bonsai on drop. Pada konten sebelumnya teman-teman saya sudah membuat konten yang ngebahas tentang gerak dasar dari pembuatan bonsai sancang. Nah, teman-teman yang punya bahan sancang mau tahu proses saya pembuatan bonsai sancang dari awal sampai dengan nanti akhir, maka dapat stay di channel kita, di subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi ketika saya update video, karena video yang saya buat pada channel bonsai kita adalah video berkelanjutan. Nah, ini bahannya mungkin kita bongkar dulu. Nah, saya juga belum tahu ini seperti apa model akarnya yang terjadi pada bakalan bonsai ini. Bahan ini dulu saya tanam dari cangkok.
dari cangkok, dari stek maksud saya teman-teman. Jadi apa, saya dulu pruning bonsai sancang, dan sisa potongannya ini saya tancap aja hidup. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin membudidaya sancang ini, dengan cara stek itu dapat dilakukan. Nah ini teman-teman, ini adalah bentuk perakaran dari bakalan bonsai yang saya miliki tadi. Nah, untuk proses membuat bonsai di atas batu atau on rock ini cukup sederhana. Ini cukup saja kita tempel begini. Kita tempel begini, kita tentukan dulu arahnya mau seperti apa. Nah, setelah itu langsung kita ikat ya. Kita ikat menggunakan kawat ataupun tali rapi, itu nggak ada persoalan. Nah, kalau saya mungkin saya lebih cenderung seperti ini. Nah, seperti ini nanti saya akan memanfaatkan ini untuk sebagai casket-nya. Yang ke atas mungkin akan saya buang. Dan akar pada proses ini langsung ditata ya teman-teman, arah akarnya mau kemana, terutama akar-akar yang dominan ini. Dan nanti akar ini akan saya ikat dengan tali rapia agar dia dapat menyatu dengan batu ketika kita angkat dari pot trading. Ya baik teman-teman, ini saya sudah menyiapkan kawat. Nah, kawat ini akan saya letakkan di bagian bawah. Bagian bawahnya. Nah, ini akan sebagai penyangga ya pada bakalan bonsai ini. Sancang ini relatif bandel, jadi teman-teman nggak perlu khawatir pohon mati ataupun kenapa, karena ya pohon ini ya bandel. Apa ya pohon ini? Pohon ini ya gampang sekali dia untuk hidup. Jadi tenang saja, yakin, yang penting yakin teman-teman dalam proses pembuatan bonsai. Kalau kita yakin pohon ini hidup, maka dia hidup. Ya ini sudah selesai saya kawat. Nah ini aman kalau sudah begini teman-teman. Nah maka ini tinggal kita lakukan proses penyusunan akar ini ya. Nah nanti akarnya bakal kita ikat menggunakan tali rapia biar dia tertata dengan maksimal. Ini teman-teman, ini tali rapianya sudah saya siapkan juga. Nah ini kita mulai masuk ke proses penataan akar. Nah jadi akar-akarnya ini sudah mulai dipersiapkan, diselip-selipkan pada bagian-bagian karang agar ke depan ketika dia membesar dia sudah dapat menempel pada bagian karangnya. Nah ini ya seperti ini kurang lebihnya teman-teman.
Nah, kalau teman-teman di rumah ada tim, nah lebih enak. Nah, ini berhubung kita sendiri, maka kita agak kesusahan dalam penataan akar. Nah, cuman nanti ke depan kan namanya apa, bakalan bonsai ini masih perlu banyak training. Nah, ke depan nanti ini bakal kita seleksi lagi, kita koreksi lagi apakah sudah sesuai atau belum. Ketika dia belum sesuai, maka akan kita lakukan proses penataan akar ulang agar akar ini dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi ini teman-teman kurang lebih penataan akar yang sudah saya lakukan pada bakalan bonsai sancang ini. Yang penting apa, dia terarah aja teman-teman nih arah akarnya. Nah, seperti ini contoh. Nah, ini kan ini bakal saya buat dia masuk ke dalam sini. Nah, gini. Atau nanti ini ada akar-akar kecil, dia akan masuk ke dalam lubang. Nah, tentu ini nanti 2-3 bulan ke depan ini akan kita koreksi ulang apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, maka ini kan masih tahap pertama, yang penting ini terjadi seperti ini terlebih dahulu. Untuk ke depan ini pasti berkembang, dan ini kan nanti bakal lebih membesar lagi dan menyeluruh ke bawah. Dan nanti kita program untuk yang ke depan, ke samping, dan seterusnya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ini akan kita lakukan proses penanaman ya. Nah, kita masuk ke dalam proses penanaman. Tetap stay di channel bonsai kita. Bagi teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta dibagikan pada teman-teman penghobi bonsai lainnya, khususnya bonsai pemula seperti kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, ini kita masuk dalam proses penanaman. Nah, langsung saja kita masukkan ini ke dalam tempat yang sudah kita siapkan. Nah, untuk proses training awal ini saya masih menggunakan ini ya, ember bekas cat ini yang saya gunakan. Nah, kalau teman-teman nggak ada ember bekas cat ya terserah lah, pakai ember. Kalau masih nggak ada ember, pakai pakai bak. Nggak ada bak, pakai drum. Yang penting dia bisa menanam. Nah, untuk teman-teman nggak apa-apa kita buntu uang, yang penting kita nggak buntu akal untuk menyalurkan hobi. Nah, namanya hobi ini kan repot teman-teman kalau tidak tersalurkan. Nah, maka ini saya menggunakan ember. Untuk proses tanaman ya seperti biasa, nggak ada perbedaan atau nggak ada perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Nah, maka saya pikir ini hal yang cukup mudah, dapat dipraktekkan di mana-mana ya teman-teman. Teman-teman pun pemula seperti saya yang ingin punya bahan bonsai ini on rock ya, kurang lebih seperti ini caranya, dapat teman-teman tiru di rumah. Nah, ini saya masih menggunakan garpu. Nah, garpu ini bertujuan untuk merapikan media tanam, atau untuk kita ngerok untuk ngecek apakah media tanam akar yang kita tanam itu sudah berhasil terprogram atau belum. Nah, ini bisa teman-teman bikin juga di rumah. Ya, kita bonsai pemula ini cukup menggunakan peralatan yang sederhana dulu, seadanya dulu yang bisa kita bikin terlebih dahulu. Jadi jangan langsung mau punya bahan-bahan ataupun peralatan yang lengkap ya, karena peralatan bonsai itu cukup mahal harganya. Ya, ini baru saja selesai saya melakukan penanaman. Saya tanam full ya teman-teman, ini saya tanam full, akar-akarnya juga saya tanam. Nah, cuman ini pada bagian belakang ini ya tidak tertanam. Nah, cuman besok teman-teman di rumah ketika ada bakalan bonsai bahan yang akan dibuat seperti ini, maka saran saya ini juga tetap ditanam. Nah, berhubung saya tadi ini nggak cukup medianya, tempatnya,
maka ya saya pikir nggak masalah, ini nggak terpendam seluruhnya, karena sancang ini saya bilang tadi ini cukup kuat. Di bawah yang penting ada akar yang tertanam, dia insya Allah subur. Tadi nanti akan saya potong teman-teman, akan saya potong karena saya akan bikin terjunan ke bawah. Nah, ini dapat teman-teman lihat, ini ada 1 bakalan cabang, 2, 3. Nah, maka saya memutuskan untuk saya potong di bagian sini. Nah, jadi ini lebih lebih pendek ya, karena targetnya dari pohon ini tidak terlalu besar teman-teman. Batangnya pun saya tidak ingin terlalu besar batang utamanya. Karena apa? Karena tadi batunya yang kita miliki itu batu yang kecil. Nah, maka kalau di alam nyata, coba teman-teman bayangin ada pohon besar di atas batu yang kecil, ini kan nggak cocok. Nah, maka saya ingin batang ini kecil, batang utamanya kecil, karena batunya kecil jadi terlihat ini lebih natural. Nah, jadi itu tadi teman-teman beberapa langkah yang saya lakukan dalam membuat bonsai on drop. Nah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi teman-teman semua, agar teman-teman juga dapat mempraktekkan ini di rumah. Jadi ini kita biarkan dulu selama 3 sampai dengan 4 bulan. Setelah itu kita cek kembali, kita lakukan penataan ulang akarnya, kita koreksi mana akar yang akan kita gunakan dan mana yang akan kita buang. Nah, setelah itu kita tanam kembali. Dan untuk teman-teman, saya menyarankan untuk tidak buru-buru ya dalam membuat bonsai, karena ternyata main bonsai ini kita main proses, kita main waktu, dan kita harus menikmati suatu perjalanan dalam membonsai. Nah, tentu masih banyak hal-hal yang akan kita lewati dalam membuat bonsai on drop ini. Maka untuk teman-teman yang belum subscribe, kami persilahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, maka diperkenankan juga untuk men-share kepada teman-teman yang hobi bonsai lainnya. Nah, mudah-mudahan pohon ini dapat tumbuh subur sesuai dengan apa yang kita harapkan dan menjadi pohon yang indah. Maka ini terus kita kontrol perkembangannya, setiap perkembangan, dan apa yang terjadi pada pohon ini akan saya ceritakan pada teman-teman semua. Saya bikin kontennya lagi, konten lanjutan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.